Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Francius Suprijadi CM. Mari kita simak bersama renungan hari ini. Damai bagimu, salam Vincenzian. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Dalam ayat 35 Yesus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus menyampaikan sabdanya ini ketika para murid berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus, karena banyak mukjizat kuasa Yesus yang bekerja, terutama setelah Yesus menggandakan roti dan banyak orang-orang kenyang karena makan roti dalam mukjizat penggandaan roti. Dan Yesus mengingatkan mereka, para muridnya, supaya mereka percaya kepada Yesus. Pertama-tama bukan karena mereka telah dikenyangkan melalui kuasa Tuhan, atau mereka sudah mendapat mukjizat penyembuhan atau apapun dari Tuhan, tapi pertama-tama karena sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Semua mukjizat yang Yesus lakukan bertujuan supaya orang percaya kepadanya. Dan sungguh Yesus mengharapkan orang sungguh percaya kepadanya. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan memiliki sumber kehidupan yang tidak akan membuat lapar atau haus lagi. Yang Yesus katakan seperti kita dengar tadi, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Supaya kita tidak terpancang pada hal materi, roti, rezeki yang memang kita perlukan selama kita hidup di dunia. Tetapi lebih dari itu, Yesus sendiri adalah roti hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan dalam segala perkara hidupnya, tidak akan lapar dan haus lagi. Apa saudara maksudnya? Tidak peduli orang itu miskin atau kaya, punya banyak kelimpahan harta benda, tapi kita bisa lihat bahwa orang bisa menjadi lemah lunglai, menjadi tak berdaya, bahkan bisa putus asa karena persoalan-persoalan hidupnya. Bahkan uang tidak bisa menjamin orang bahagia. Orang bisa punya makanan yang berlimpah, tetapi terbaring sakit karena tidak mampu menahan beban hidup. Setiap orang punya persoalannya masing-masing. Karena itu Yesus meneguhkan supaya kita tidak terfokus atau berhenti mencari hal materi, karena ternyata materi sungguh tidak menjamin kebahagiaan kita. Bahkan bisa jadi kita tergantung oleh materi, entah makanan, kekayaan, jabatan, atau hal duniawi, lalu justru membuat kita tidak bahagia, membuat kita bisa stres, bahkan orang bisa lalu kehilangan dirinya. Saudara, tidak demikian bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kehendak baik-Nya,
ketika kita mengalami kesusahan. Bagi orang yang percaya, meskipun dia bahkan menangis, tapi karena tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tetap mengasihi dia, Tuhan ada, maka orang ini akan kuat dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesusahan. Jiwanya adalah jiwa yang kokoh, jiwa yang tetap bisa melihat ke depan. Hidup ini tidak hanya di sini. Seandainya toh persoalan hidupnya bahkan mengancam nyawanya, bahkan harus menjadi pertaruhan untuk nyawanya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan tetap mampu melihat ke depan. Tuhan punya rencana. Dan orang yang sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi lebih mendalam akan melihat teladan hidup Tuhan Yesus. Bahkan Yesus yang penuh kuasa dan lalu harus menderita, sengsara, wafat di salib, menjadi kekuatan teladan untuk kokoh dalam penderitaan. Bahkan kalau kita mendengar lalu bahkan Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita melihat sosok pribadi Yesus yang kokoh, tetap meskipun tidak mengerti, meskipun dalam kepedihan, dia tetap berserah kepada Tuhan sampai di akhir. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Iman kita pada Tuhan Yesus semoga tidak hanya berhenti kepada pikiran dan ucapan, tapi sungguh-sungguh mendarah daging dan kita mengerti ketika kita harus menjalani bahkan yang paling sulit dalam hidup kita. Kita bisa mengerti, menghayatinya bersama Yesus, orang hebat, diikuti banyak orang, tetapi pada akhirnya juga harus menderita, tapi tetap kokoh percaya kepada Bapanya Yesus. Relasi personal dengan Yesus akan menguatkan kita. Tingkat percaya kita pada Yesus yang semakin tinggi akan membuat kita semakin punya kekuatan, daya yang juga dimiliki oleh Tuhan Yesus untuk bertahan, untuk percaya kepada Tuhan. Kalau orang mengatakan sehabis badai timbullah pelangi, Tuhan menyediakan kemuliaan bagi siapapun yang setia dan percaya kepadanya, bahkan ketika harus mengalami kesulitan hidup. Berbahagialah kamu yang dicaci maki, dianiaya. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang menderita, karena kamu adalah empunya kerajaan surga. Empunya kerajaan surga, saudara. Tapi sekali lagi, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, tidak putus asa, menjaga hidup, tetap tabah, dan tetap melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah, saudara, Yesus sungguh menjadi roti hidup yang membuat kita tidak akan lapar dan haus, tidak akan mengeluh, tidak akan kering, tidak akan putus asa, karena kita punya sumber makanan ilahi yang membuat kita kuat. Entah saat kita sungguh kelaparan secara fisik, tidak ada makanan atau kekurangan materi, maupun ketika kita sungguh dalam kesusahan jiwa kita, pikiran kita, karena banyaknya persoalan. Semoga sungguh Tuhan Yesus menjadi roti hidup bagi kita, yang memberikan kelegaan, yang membuat kita tidak putus asa dalam hidup, tidak pernah kelelahan, tidak pernah kelaparan, dan selalu punya harapan. Dan percaya, saudara, Tuhan selalu bersama kita dan selalu menunggu dengan tangan terbuka untuk kita datang kepadanya. Semoga iman kita semakin diteguhkan dan sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai roti hidup bagi kita, sumber yang membuat kita tidak pernah lagi kehausan
Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.